Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Osaka Indonesia bersama saya Iksan Mubaidi. Hari ini kita akan memasuki dunia kreativitas yang mengagumkan dengan sabut kelapa. Saya akan menghadirkan 7 kerajinan unik yang bisa dihasilkan dari sabut kelapa alami, yang dihasilkan dari bahan alami yaitu berbahan sabut kelapa. Yuk mari kita mulai dari yang pertama. Pertama, mainan cakaran kucing, dimana ini terbuat dari kayu. Sebenarnya kayunya bebas, tapi untuk yang Osaka pakai menggunakan kayu jati Belanda dengan diameter bawah kurang lebih 18 cm, kemudian tinggi 20 cm. Bola ini menggunakan bola yang sedang, bola plastik yang kemudian dililit dengan tali sabut kelapa. Fungsinya untuk bagian yang dicakar-cakar kucing, supaya kucing lebih suka mencakar sekaligus dia bermain. Yang kedua, kokopit blok. Kokopit blok ini memiliki dimensi 30 cm x 30 cm x 15 cm, di mana kokopit blok ini sama dengan kokopit curah atau kokopit serbuk yang pada umumnya. Bedanya adalah ini kita press menggunakan press hidrolik dengan kekuatan tertentu supaya menghasilkan kotak yang fungsinya adalah untuk memperingan di pengiriman. Dan kali ini kokopit yang kami sediakan sementara masih yang high AC. Bagi teman-teman yang paham tentang dunia kokopit mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya low AC atau high AC. Kokopit ini berfungsi untuk media tanam. Tali sabut kelapa, di mana tali sabut kelapa ini adalah tali yang sengaja dibuat dari bahan sabut kelapa, serat sabut kelapa, baik itu menggunakan cara manual ataupun menggunakan mesin. Tali sabut kelapa ini sebenarnya bisa dibuat dengan berbagai ukuran, hanya saja di Osaka menggunakan mesin biasanya dihasilkan diameter 4 mm, diameter 6 mm, dan diameter 8 mm. Dan fungsinya sangat banyak, bisa untuk mengikat tanaman, bisa untuk bikin kerajinan seperti keset, seperti pot, dan macam-macam. Berikutnya ada pot anyam sabut kelapa. Pot anyam ini memiliki diameter 15 cm, tinggi 15 cm, kemudian menggunakan tali 6 mm. Di mana pemanfaatan pot ini biasanya memang untuk tanaman anggrek, walaupun secara prinsip pot ini juga bisa untuk semua jenis tanaman. Dan yang kelima ada yang namanya keset sabut kelapa. Keset sabut kelapa ini juga kalau boleh saya bilang adalah keset yang legend, dimana keset ini sudah ada dari zaman dulu kala dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk digunakan pada kebutuhan sehari-hari. Berikutnya nomor 6 ada yang namanya pot kokedama. Kokedama ini adalah sabut kelapa yang kita tumpuk di dalam tempat tertentu, kemudian kita lilit dengan benang sampai membentuk pola bulatan. Nah, inilah yang dinamakan kokedama. Pot kokedama ini memiliki diameter dalam kurang lebih 10 cm, kemudian tinggi kurang lebih di 7-8 cm. Secara prinsip juga sama seperti pot yang lainnya, namun biasanya juga dipakai untuk anggrek. Tapi ini memiliki keunikan yang berbeda ya, karena memang bentuknya yang cukup unik, cukup lucu, bisa juga untuk cover pot di dalam kantor. Berikutnya ada yang namanya pot streaming setengah lingkaran. Pot streaming setengah lingkaran ini memiliki diameter di 15 cm dengan tinggi kurang lebih di 15 cm juga. Pot ini variasi dari pot streaming yang lain karena pot streaming yang lain biasanya berbentuk bulat atau kerucut. Nah, ini berbentuk setengah lingkaran. Bedanya pemanfaatannya pot streaming setengah lingkaran ini biasanya digunakan untuk variasi di tembok dinding.
Itulah 7 kerajinan menarik yang bisa dihasilkan dari sabut kelapa. Semua produk ini dapat ditemukan melalui sosial media dan marketplace Osaka. Pastikan teman-teman melihat deskripsi di bawah ini ya, untuk menemukan tautan-tautan yang berguna. Jangan lupa untuk subscribe channel Osaka Indonesia agar teman-teman tidak melewatkan konten-konten inspiratif lainnya seputar sabut kelapa. Kami berterima kasih atas waktunya dalam menonton video ini dan kami berharap teman-teman akan kembali bersama kami dalam petualangan kreatif berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.